Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 IPA 4 ingin mempresentasikan PPT yang berjudul gelombang dengan rekan saya yaitu Muhammad Sidik di absen 20 dan Wildan Bayaki absen 33. Di sini terdapat dibagi menjadi 3, yaitu pengertian gelombang, gejala gelombang, dan juga jenis-jenis gelombang. Yang pertama, gelombang. Gelombang adalah suatu gerakan yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, maksudnya itu bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti cara sinusoide. Selain radiasi elektromagnetik dan mungkin radiasi gravitasi yang bisa berjalan lewat ruang hampa udara, gelombang juga terdapat pada medium yang karena perubahan bentuk dapat menghasilkan gaya pegas, di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Itu tidak dapat berpindah secara massal. Dan selanjutnya, gejala-gejala gelombang. Itu terbagi menjadi 6. Refleksi gelombang, disebut juga pemantulan. Yang kedua, retraksi gelombang yang disebut juga pembiasan. Yang ketiga, inferensi gelombang. Yang keempat, dispersi gelombang. Yang kelima, polarisasi gelombang. Dan yang keenam, difraksi gelombang. Wildan Bayaki Hakim dari 11 IPA 4. Yang pertama adalah refleksi gelombang, yaitu perubahan arah rambat gelombang ke arah medium asalnya saat mengenai dinding penghalang. Yang kedua adalah retraksi gelombang, yaitu pembelokan arah rambat gelombang. Yang ketiga, inferensi gelombang, yaitu pengaruh yang ditimbulkan oleh gelombang-gelombang yang berpadu. Yang keempat adalah dispensasi gelombang, yaitu perubahan bentuk gelombang ketika gelombang merambat melalui medium. Yang kelima adalah polarisasi gelombang, yaitu suatu gelombang terpolarisasi linear jika gerakan dari gelombang tersebut selalu terjadi. Yang keenam ada difraksi gelombang, yaitu lenturan gelombang disebabkan oleh penghalang berupa celah. Lalu ada jenis-jenis gelombang berdasarkan medium rambatannya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua ada gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Lalu berdasarkan arah getar dan arah rambatan, yang pertama gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getar. Yang kedua gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getar. Saya Muhammad Sidik Permana dari kelas 11 IPA 4. Berdasarkan bentuk rambatan amplitudo, yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Artinya titik-titik yang dilalui gelombang mengalami getaran harmonik dengan amplitudo tetap. Lalu yang kedua ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang berubah-ubah antara 0 nilai maksimal tertentu. Sederhananya, gelombang stasioner merupakan perpaduan atau superposisi dari dua gelombang yang identik namun arah rambatnya berlawanan. Contoh dari gelombang stasioner ialah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang lalu ujung yang lain kita ayunkan. Lalu frekuensi dan periode gelombang. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk selama 1 detik. Artinya jumlah gelombang yang terbentuk per satuan waktu. Lalu ada periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Periode dilambangkan dengan huruf kapital T. Lalu rumus frekuensi adalah F sama dengan 1 per T atau F sama dengan N per T. Rumus periode adalah T sama dengan 1 per F atau T sama dengan T kecil per N. Ada rumus cepat rambat gelombang. Yang pertama, V sama dengan panjang gelombang per periode. Lalu yang kedua adalah V sama dengan panjang gelombang dikali frekuensi. Sekian dari kelompok kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.